Kenalin, aku Riana Pratiwi, kalian bisa panggil aku Ana. Tahu gak sih teman-teman, kalau dipikir-pikir banyak banget pekerjaan yang berkaitan dengan public speaking. Nah, di beberapa profesi, public speaking ini penting banget loh teman-teman. Bukan cuma soal berani tampil, tapi juga soal bisa menyampaikan pesan supaya mudah dipahami, menarik, dan bisa mempengaruhi audiens loh. Contohnya, kayak MC yang harus ngejaga suasana acara, atau reporter yang harus bisa menyampaikan berita kepada masyarakat, atau penyiar radio yang harus mengandalkan suara, atau bahkan penyuluh agama yang harus menyampaikan pesan kepada masyarakat. Nah, di Learning Journal kali ini kita akan bahas beberapa profesi yang berkaitan dengan bidang public speaking. Hai, balik lagi bareng aku di Learning Journal pertemuan kelima. Tahu gak sih teman-teman, di Learning Journal pertemuan kelima ini ada yang berbeda loh. Tahu gak sih apa yang berbeda? Nah, di pertemuan kali ini kita itu melakukan perkuliahan dengan Google Meet ataupun Zoom. Nah, kenapa kita melakukan perkuliahan melalui Zoom? Karena ini sudah masuk penghujung Ramadan dan sudah mau memasuki libur Idul Fitri. Walaupun sudah mau memasuki libur Idul Fitri, itu tidak menghalangi kita untuk melakukan perkuliahan. Nah, kita tetap melakukan perkuliahan seperti biasa, yaitu melakukan presentasi dan melakukan public speaking selama 10 menit. Lalu teman-teman, yang spesial di pertemuan 5 kali ini yaitu aku di sini sebagai presentator yang menjelaskan materi tentang profesi public speaking. Tentunya aku nggak sendiri, ada rekan-rekan aku juga loh teman-teman. Nah, langsung saja kita bahas ke materinya. Kita akan bahas materi tentang profesi dalam bidang public speaking. Oke teman-teman, yang pertama itu kita akan bahas profesi Master of Ceremony atau MC. Nah, MC ini bukan cuma tentang pembawa acara, tapi MC itu bisa dibilang sebagai pemegang kendalinya acara. Dari awal sampai akhir, MC itu harus bisa bikin suasana tetap hidup dan gak ngebosenin. Sebagai seorang MC, itu baiknya harus memahami hal ini. Yang pertama, yaitu MC harus mengetahui susunan acara atau rundown acara. Nah, sebelum acara dimulai, MC itu harus mengetahui dulu nih, gimana sih alur atau susunan acaranya. Yang kedua, MC harus mengetahui siapa audiensnya. Nah, kenapa MC harus mengetahui audiensnya? Karena seorang MC itu harus menyesuaikan gaya bahasa, cara berbicara, intonasi, ataupun ekspresi sesuai dengan audiensnya. Yang ketiga, MC juga harus siap menghadapi situasi tak terduga. Nah, karena ketika sedang bertugas sebagai seorang MC, kita kan nggak tahu ya apa yang akan terjadi di dalam acara tersebut. Jadi, MC harus bersiap untuk menghadapi situasi tak terduga itu. Yang selanjutnya ada reporter. Nah, profesi reporter ini tugas utamanya yaitu untuk mencari dan menyampaikan berita kepada masyarakat. Nah, biasanya seorang reporter ini turun langsung ke lapangan untuk mencari berita yang valid dan akurat. Nah, setelah reporter sudah mempunyai informasi, selanjutnya reporter menyusun dan menyampaikan berita secara live ataupun rekaman. Nah, gak cuma itu loh teman-teman. Reporter juga harus bisa memilih mana informasi yang penting ataupun enggak untuk disampaikan kepada masyarakat. Oke teman-teman, yang selanjutnya itu profesi penyiar radio. Nah, penyiar radio ini adalah seseorang yang menyampaikan informasi ataupun hiburan melalui suara. Yang menarik dari penyiar radio ini, tahu gak sih teman-teman? Walaupun mereka cuma ngandelin suara dan mereka tuh nggak terlihat secara fisik, tapi seorang penyiar radio ini harus ngebuat audiensnya tuh merasa terhubung dan dekat. Makanya seorang penyiar radio itu harus punya cara bicara yang enak didengar
bisa ngatur nafas, dan ekspresinya tuh dapet banget walaupun cuma lewat suara. Nah, dan seorang penyiar radio ini harus memiliki imajinasi siapa sih yang dengerin mereka. Oke teman-teman, tahu nggak sih penyiar radio ini juga punya beberapa tipe loh. Nah, yang pertama yaitu low profile DJ. Nah, tipe penyiar ini yaitu fokusnya buat puterin lagu dan penyiarnya tuh minim banget ngomong atau jarang ngomong. Yang kedua yaitu personality DJ. Nah, kalau tipe ini itu kebalikannya. Justru kepribadiannya itu yang jadi ciri khas utama. Nah, misalnya cara ngomongnya tuh khas atau unik gitu ya. Jadi punya ciri khas dari kepribadiannya. Mereka tuh pembawaannya asik, kadang lucu, dan buat audiensnya tuh betah buat dengerinnya. Yang ketiga yaitu spesialis DJ. Nah, tipe ini yaitu tipe penyiar yang punya fokus atau topik tertentu. Jadi, selama melakukan penyiaran, mereka itu ngebahas tentang update idol K-pop, tentang update lagunya, ataupun putar lagu-lagu seputar K-pop yang dibahas. Oke teman-teman, yang selanjutnya yaitu penyuluh agama ataupun dai. Nah, penyuluh agama ini adalah seseorang yang ditugaskan untuk melakukan penyuluhan dan bimbingan di masyarakat terkait ajaran agama. Menurut Kementerian Agama, penyuluh agama itu datang dari PNS ataupun non-PNS, tapi tugas mereka itu tetap sama, melakukan bimbingan di masyarakat. Dalam menjalankan perannya, seorang penyuluh itu kan biasanya menyampaikan ajaran Islam. Nah, biasanya seseorang yang menyampaikan ajaran Islam melalui kegiatan dakwah itu disebut sebagai dai ataupun komunikator dakwah. Nah, lalu sebagai seorang dai itu ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki. Yang pertama yaitu kompetensi ilmu agama. Nah, seorang dai atau penyuluh agama ini harus memiliki kompetensi ilmu keagamaan karena mereka bertugas untuk menyampaikan ajaran tentang agama dari Al-Quran, fikih, hadis, tauhid, akhlak, ataupun hal-hal yang lain yang berkaitan dengan agama. Maka kompetensi pertama yang harus dimiliki oleh seorang dai ataupun penyuluh agama ini adalah memiliki kompetensi ilmu keagamaan. Yang kedua, seorang penyuluh atau dai juga harus memiliki kompetensi komunikasi. Sebagai seorang penyuluh atau dai, mereka itu menyampaikan pesan melalui dakwah. Nah, seperti yang sudah kita pelajari dalam mata kuliah public speaking, seorang speaker itu harus mengetahui dirinya sendiri atau know yourself. Yang kedua, harus know your audience. Yang ketiga, know your material. Nah, sama sebagai seorang penyuluh atau dai, mereka juga harus mengetahui dirinya sendiri terlebih dahulu, gaya bicaranya, gaya komunikasinya. Yang kedua, mereka juga harus mengetahui audiensnya. Nah, untuk melakukan dakwah, seorang dai juga harus mengetahui audiensnya. Mereka akan berbicara kepada siapa? Kepada masyarakat, masyarakat kota, masyarakat pedesaan, atau seseorang yang memiliki jabatan. Yang selanjutnya, sebagai seorang dai ataupun penyiar, mereka harus memiliki kompetensi sosial. Nah, sebelum melakukan dakwah, seorang penyuluh atau dai kan itu melakukan observasi atau mereka mengetahui terlebih dahulu nih siapa audiens mereka. Dan seorang dai atau penyuluh pun ketika mau melakukan dakwah, materi yang akan disampaikan itu sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Nah, untuk melakukan observasi dan melakukan pendekatan kepada masyarakat, seorang penyuluh itu harus memiliki kemampuan sosial atau kemampuan bersosialisasi agar bisa melakukan pendekatan terlebih dahulu sebelum melakukan dakwah di daerah tersebut. Oke teman-teman, dari semua profesi yang udah aku jelasin itu kelihatan banget ya teman-teman bahwa
Public speaking itu bukan cuma tentang berani untuk berbicara di depan umum, tapi tentang bagaimana kita bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat ataupun audiens sehingga pesan kita tuh bisa tersampaikan dan dipahami oleh masyarakat. Oke teman-teman, itu aja pemaparan materi aku di pertemuan kelima ini. Sekian, terima kasih.